Aku berdosa. Aku pengecut. Tahun lalu, aku yang memaksanya mati. Istriku dan darah dagingku sendiri. Bu Wati, pakaiannya sudah selesai. Coba Bu, sudah bagus? Kalau sudah bagus, aku mau cari kayu bakar. Pergi saja. Makasih Bu Wati. Kalau ada kerjaan lagi, panggil aku ya. Hamil, masih kerja 3 pekerjaan. Sungguh tidak mudah. Hari ini ulang tahun Tama. Aku rebus ayamnya, buatkan dia mie ulang tahun. Dia pasti senang. Dasar anak durhaka. Kapan kamu ikut ayah pulang? Ayah, aku sudah menikahi Ayu. Dia adalah pilihan hatiku. Diam. Rumah Wiratama takkan pernah terima wanita kampung ini. Dengar ya, Rumah Wiratama sudah panggil Dokter Sakti Surya. Kalau mau sembuh, kamu harus putus hubungan dengan wanita kampung itu. Aku tak akan meninggalkan Ayu. Kalau begitu ayah, pulanglah. Kamu? Ternyata ini semua gara-gara aku. Suami tak bisa sembuh. Aku yang jadi penghalang. Pikirkanlah jalan. Ayu, suami, aku beli ayam untuk merayakan. Merayakan apa? Konyo, kamu lupa. Hari ini kan ulang tahunmu. Ayu, kamu sudah bekerja keras. Tenang saja, setelah aku sembuh, akan kuberi yang terbaik untukmu dan anak kita. Aku, Raden Tama, pasti tak akan mengecewakanmu. Aku percaya kamu, suami. Aku masak mie sup ayam dulu. Suami, aku tak mau lagi menyusahkanmu. Ayu, Ayu. 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 Suami, aku pergi. Aku tak pernah menyesal bertemu denganmu. Kita janji, hidup mati bersama, menjaga tanganmu, sampai tua. Maaf, aku harus ingkar janji. Aku sudah kirim surat ke rumah Wiratama. Tuan Besar akan segera menjemputmu. Tenanglah, pulihkan dirimu. Jangan khawatir. Ayu. Ayu. Ayu di mana? Ayu. Apa di sini? Ada serigala, serigala makan orang. Cepat antar aku. Ingia. Ayu. Sudah dipastikan wanita itu dimakan serigala. Jangan pikirkan wanita itu lagi. Pengawal, antar Raden Tama pulang. Paman, bibi, kakak, Nina sudah 3 hari lapar. Tolonglah Nina, beri Nina makanan ya. Makasih semuanya. Kasihan anak ini, kelihatannya kurus seperti anak ayam. Sungguh malang. Ada. Kasihan sekali. Tolonglah dia.
Sudah tua, tak tega melihat ini. Sakit hati. Anak ini seumuran dengan cucuku. Iya, kasihan sekali. Wah, hebat Nina. Hari ini dapat uang. Nina, cepat lihat. Ibumu yang bodoh itu. Seharian ini cari kamu. Apa lapar jadi makin bodoh? Ibu pasti lapar ya. Ibu kenapa? Kok ibu muntah darah? Nina, ibumu sepertinya makin parah. Cepat cari rumah sakit. Biarkan dokter periksa. Paman putih, paman hitam, tolonglah aku ya. Antar ibu ke rumah sakit. Nina dari kecil tak punya ayah. Nina tak bisa kehilangan ibu lagi. Ayo. Cepat antar dia ke rumah sakit. Ayu, Raden Tama, ada apa? Ayu sudah meninggal. Wanita itu tidak mungkin Ayu. Gak apa-apa. Aku salah orang. Dokter, cepat periksa. Ibunya anak ini muntah darah banyak. Dia pingsan, tak bisa dibangunkan. Tenang, biar saya periksa. Kalau diagnosis saya benar, wanita ini sepertinya pernah memukul kepalanya. Ada darah beku di otaknya. Untuk sembuh total, setidaknya harus dapat ginseng 100 tahun. Tapi ginseng ini sangat mahal, minimal 3.000 tael. Apa? 3.000 tael? Kakek dokter, ini semua uang Nina. Mohon, tolong selamatkan ibuku. Nah, uangmu ini kurang. Nina, semua uang Paman Putih, semua uangku. Paman hanya bisa bantu sampai sini. Nina, ini juga semua uangku. Semua uangku. Kakek dokter, cukup nggak? Nah, uangmu ini hanya cukup untuk ibumu dirawat di sini beberapa hari. Saya akan beri obat untuk menahan nyawa ibumu. Dalam 7 hari, kamu harus kumpulkan 3.000 tael untuk beli ginseng. Kalau tidak, nyawa ibumu takkan selamat. Kakek dokter, tenang saja. Nina pasti akan kumpulkan uangnya untuk beli ginseng. Ibu, tunggu Nina. Nina akan cari uang untuk ibu. Nina? Minggir. Tolonglah, beri Nina makanan ya. Makasih. Wow, anak siapa ini? Raden Tama, kau mau membunuhku dengan amarah, ya? Sudah berapa kali aku bilang, untuk bertemu putri keluarga Maya. Kenapa kau tidak pergi? Selain Ayu, aku takkan menikahi wanita lain. Ayu, kau sudah gila? Putri Ayu sudah mati 7 tahun lalu. Itu semua karena kau. Kau? Aku ada urusan. Pergi dulu. Anak durhaka ini. Tenang, Tuan Besar. Tiap hari cuma mikirin wanita. Aku harus putuskan pikiran ini. Buang ini. Baik, Tuan Besar. Film ini kelihatannya mahal. Kau menjual? Pasti
Liontin Gioknya? Liontin Gyoku mana? Dibuang. Kau! Pengawal, siapkan semua orang rumah Wiratama. Kota utama dikawal. Walau harus menggeledah seluruh kota utama, cari Liontin Gioknya. Siap. Kakek dokter, aku sudah punya uang. Cepat selamatkan ibu. Nah, hari ini batas akhirnya. Sudah beli ginsengnya? Uangku kurang. Kalau begini, Liontin Giok ini bisa cukup untuk beli ginseng. Mohon kakek, tolong selamatkan ibu. Raden Tama. Itu dia. Dia yang mengambil liontinnya. Ngapain menghindar? Cepat kembalikan barang Raden Tama sekarang. Enggak, ini aku yang temukan. Apaan sih milikmu? Ini memang barang Raden Tama. Cepat kembalikan sekarang. Kalau enggak, ku cabut kakimu. Enggak, Liontin Giok ini aku yang temukan. Ini milikku. Dasar bocah. Enggak mau nurut ya? Aku, tunggu. Nak, ibumu nggak ngajarin kalau nemu barang orang harus dikembalikan. Aku nggak pernah dengar ibuku bicara. Lalu ayahmu ngajarin nggak? Aku nggak punya ayah. Cepat kembalikan Liontin Gioknya. Enggak, kecuali kamu kasih aku uang. Minta uang? Aku kasih kamu uang ini. Kamu kembalikan Liontin Gioknya. Aku mau 3.000 tael. Ini Raden Tama. Bocah ini jelas mau menipu Anda. Awas kau. Jangan berlebihan. Liontin Giok ini untuk mengobati ibuku. Sini. Raden Tama, Anda nggak apa-apa? Jangan pergi. Liontin Giok ini untuk mengobati ibuku. Jangan pergi. Jangan pergi. Kembalikan Liontin Gioknya. Kakek dokter, mohon, jangan usir ibuku. Nak, Anda berdoalah saja. Ibu, Kakek dokter, mohon ya, jangan usir ibuku. Nak, ini bukan soal uang. Yang kamu salahkan tadi, itu Raden Tama dari rumah Wiratama. Rumah Wiratama sangat berkuasa. Mereka punya 500.000 pasukan. Kalaupun kamu beri uang sebanyak apapun, aku tak berani mengobati. Cari saja dokter lain. Kakek dokter, mohon ya. Ibu, tenang. Nina pasti akan mencarikan dokter untukmu. Mohon, tolong selamatkan ibuku. Bukankah ini anak yang menyinggung Raden Tama? Pergi. Mohon, tolong selamatkan ibuku. Mohon, tolong selamatkan ibuku. Dia sudah pingsan berhari-hari. Nah, bukan kami tak mau tolong, tapi masalahnya... Ada apa? Bu Guru, ini anak yang menyinggung Raden Tama. Dia datang ke sini. Nak, kami bisa selamatkan ibumu. Tapi kamu harus ke rumah Wiratama dulu. Dapatkan surat maaf yang bertanda tangan Raden Tama. Kondisi ibumu sangat kritis. Tak bisa ditunda lagi. Sebelum tengah malam, harus kamu bawa surat maaf bertanda tangan Raden Tama. Baru kami bisa obati ibumu. Tenang saja, aku pasti akan dapatkan surat maafnya. Ama, sampai kapan kamu akan melawanku?
janji pada keluarga Maya. Besok Putri Maya akan datang ke sini. Kamu harus sambut dia dengan baik. Pilih tanggal yang baik. Kamu berdua harus menikah. Ayah, aku sudah bilang banyak kali. Di hatiku hanya ada Ayu. Aku takkan menikah lagi. Berapa kali harus kubilang? Putri Ayu, dia sudah mati 7 tahun. Masa kamu mau keluarga Wiratama punah? Kalau keluarga Wiratama punah, itu salah ayah sendiri. Aku ada urusan. Aku permisi. Kamu dasar anak durhaka. Tuan Besar, di depan ada seorang anak kecil. Dia mau cari Raden Tama. Anak kecil? Ayo, antar aku lihat. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kok basah begini? Kakek tahu Raden Tama di mana? Kamu cari anakku? Dia baru saja keluar. Ada perlu apa kamu cari dia? Anak ini kok mirip sekali sama Tama? Jangan-jangan dia di luar punya anak haram? Kakek, aku mau minta maaf pada Raden Tama. Biar dia stempel surat maafnya. Kalau tidak, ibuku akan mati. Apa? Nah, jelaskan baik-baik. Apa Raden Tama menindasmu dan ibumu? Bukan begitu. Aku harus segera menemukan Raden Tama. Minta stempelnya. Kalau tak ketemu di sini, aku akan cari di tempat lain. Tuan Besar, pantas saja Raden Tama selalu menolak menikahi Putri Maya. Ternyata di luar, dia sudah punya anak. Mungkin dia takut mengulangi kesalahan masa lalu. Makanya, dia bahkan tak berani bawa anaknya pulang. Tadi aku sentuh dahinya, ada darah. Pergi ke aula leluhur, ambil batu silsilah. Apa dia darah daging Wiratama akan langsung ketahuan. Raden Tama, sudah larut begini, Anda masih mau ke markas untuk urusan? Fokus mengemudi. Raden Tama! Gawat! Raden Tama! Raden Tama! Aku sungguh salah. Tapi ibuku sekarang. Raden Tama, tolong capkan stempelnya. Mereka bisa selamatkan ibuku. Mohon. Raden Tama, stempel pribadi Anda sangat berharga. Bagaimana bisa digunakan sembarangan? Lagi pula, gadis kecil ini dulu mau pakai liontin giok untuk menipu Anda 3.000 tael. Sekarang belum tentu dia punya niat baik. Raden Tama, aku sungguh tak bohong. Aku bicara yang sebenarnya. Selamatkan ibuku. Aku takkan cap stempel di surat maaf itu. Tapi aku bisa temui ibumu. Kalau kau tak bohong, aku bisa selamatkan ibumu. Kalau aku tahu kau bohong, ibumu akan kubuat menderita. Bawa dia ke kereta. Baik. Gadis kecil, kau beruntung. Untung Raden Tama baik hati. Jalan. Maaf Raden Tama, kereta Anda kotor. Jangan pura-pura. Besok ganti kereta baru. Baik. Cepat-cepat, lebih jauh. Ibu! Ibu! Ibu kenapa? Jangan buatku takut. Kenapa kalian usir ibuku? Kenapa? Nak, kamu sendiri yang melanggar janji.
Janjinya sebelum tengah malam, kamu harus dapat surat maaf Raden Tama, baru kami bisa selamatkan ibumu. Lihat sendiri, sudah jam berapa ini? Raden Tama. Ibu, jangan tinggalkan Nina sendirian. Raden Tama, apa bisa percaya dia? Aku kasih uang ini. Kamu kembalikan liontin Gyoku. Aku mau 3.000 tael. Raden Tama, gadis kecil ini jelas mau menipu uang Anda. Raden Tama, aku sungguh salah. Tapi ibuku benar-benar akan mati. Aku mau lihat apa ulahmu kali ini. Ibu, bangun. Ayo. Raden Tama. Raden Tama, Tuan Besar panggil Anda pulang. Sangat mendesak. Ada apa? Aduh, hamba sulit dijelaskan. Raden Tama, pulanglah. Anda akan tahu sendiri. Tuan Besar menunggu Anda di rumah. Ibu, bangunlah. Jangan tinggalkan Nina sendirian. Ibu. Kembali ke rumah Wiratama. Ibu. Ibu, jangan mati. Ibu. Seret jauh. Baik. Jangan mati di depan rumah sakit. Ibuku tidak mati. Lepaskan ibuku. Lepaskan dia. Ibu. Kalian jahat semua. Kembalikan ibuku. Nina? Ibu. Ibu, sudah bangun? Ibu. Ibu, sudah sadar? Ini, ada apa ini? Jangan-jangan tabrak ini membuat perdarahan otaknya terbuka. Nina, aku dingin. Mau pulang. Ibu, aku antar ibu pulang. Nah, meski ibumu untung selamat hidup, tapi dia tetap bodoh. Cepat bawa dia pergi. Kalian sudah menyinggung Raden Tama. Jangan sampai merusak rumah sehat kami lagi. Omong kosong. Ibuku tidak bodoh. Nina, pulang. Baik. Kau panggil pulang tengah malam. Ada apa? Dasar anak durhaka. Pantas saja kau selalu menolak menikahi Putri Maya. Ternyata kau punya anak di luar. Katakan, seharusnya darah dagingku terlantar di luar berapa lama lagi? Anak? Anak apa? Kau masih pura-pura bodoh ya? Lihat sendiri. Ini batu keluarga Wiratama. Darah di sini milik siapa? Beraninya bertanya. Tentu saja anakmu. Tidak mungkin. Aku hanya punya Ayu. Dia sudah mati 7 tahun lalu. Dari mana aku punya anak? Seorang gadis. Umurnya sekitar 6-7 tahun. Sangat kasihan. Pakainya baju yang robek dan penuh tambalan. Seperti pengemis. Matanya besar. Sama persis seperti kau waktu kecil. Raden Tama, tolong capkan stempel Anda. Begini, mereka bisa selamatkan ibuku. Jangan-jangan itu dia. Kenapa masih bengong? Cepat temukan cucu kecilku. Bawa dia kembali. Segera kumpulkan semua pasukan. Walau harus menggali tanah, carikan anak itu untukku. Siap. Belum pernah. Pernah lihat? Rumah Wiratama cari kerabat. Siapapun yang memberi petunjuk penting, hadiah 10.000 tael.
10.000 tael? Ayo, lihat. Hadiah 10.000 tael. Ada apa ini? Rumah Wiratama cari kerabat. Cari kerabat apa? Nyonya, kemarin ada kabar mendadak. Katanya Raden Tama di luar punya anak haram. Sekarang seluruh rumah Wiratama bergerak, mencari orang di seluruh kota utama. Apa? Keluarga Maya dan rumah Wiratama sebentar lagi menikah. Sekarang malah muncul anak haram. Rumah Wiratama masih mau menikahiku. Jangan-jangan mau menjadikanku ibu tirinya. Nyonya, rumah Wiratama keterlaluan. Bagaimana kalau kita tidak ke rumah Wiratama? Kita pulang lapor Nyonya, biar Nyonya membelanya. Tidak perlu, jangan repotkan ibuku. Aku sendiri akan menanyakan Kak Tama. Dasar Raden Tama, beraninya kau di belakangku punya wanita lain. Lihat saja, akan kubuat kau hancur. Ibu, tahan sebentar lagi. Sebentar lagi sampai. Wow! Kepalaku. Cepitku mana? Cepitku. Cepitku. Nyonya, gak apa-apa. Nyonya, kepalanya. Ah, jepit ini juga pecah. Ibu, gak apa-apa. Nina, sakit. Kalian berdua, apa kalian buta? Jepit ini punyaanku yang paling berharga. Kalian mau ganti apa? Kamu memang terlihat seperti wanita licik. Kujual kau ke rumah bordil. Mungkin bisa gantiin jepitku. Mohon, jangan jual ibuku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jangan pukul Nina. Dasar wanita rendahan. Beraninya dorong aku. Beraninya kamu. Ah, Ibu. Kalian berdua, jangan sok kasihan. Hari ini aku lagi tidak mood. Hal ini harus ada penjelasan. Katakan, bagaimana ganti rugi tusuk konde ini? Nina tak punya uang. Nggak punya uang. Nggak punya uang ya? Nggak punya uang? Ya sudah. Kulihat wajahmu. Terlihat cantik juga. Aku pakai tusuk konde ini untuk melukai wajahmu. Anggap saja ganti rugi. Bagaimana? Jangan. Lepaskan, dasar rendahan. Beraninya sentuh Putri Maya. Angkat tangan kotormu. Aku bayar. Jangan pukul ibuku lagi. Oh, sekarang punya uang ya? Oke, uangnya? Nina tak punya uang. Tapi aku kenal Raden Tama dari rumah Wiratama. Dia kaya raya. Dia bisa bayar kamu. Apa? Putri kecil ketemu. Cepat lapor Raden Tama. Baik, kamu awasi di sini. Dasar bocah, jelaskan. Kamu kenal siapa? Kalau kamu ngawur, ku bobol mulutmu. Sakit, sakit. Dasar gila, kamu gila. Nina, jangan takut. Dia jahat. Kenapa diam saja? Cepat ambil cambuknya. Nyonya, menghukum di depan umum. Sepertinya tidak baik kan? Cuma 2 rendahan. Jangankan aku menghukum mereka. Bahkan kalau kubunuh, memangnya kenapa? Cepat ambil. Baik. Nina, jangan takut. Berhenti! Kak Tama. Tama. Oh. Tolong.
Sehati, sejiwa. Sehidup semati. Ayu. Suami, Aku takkan meninggalkan Ayu. Kalau begitu, ayah, pulanglah. ternyata ini semua gara-gara aku. Suami tak bisa sembuh. Aku yang jadi penghalang. Suami, maaf. Aku tak bisa lagi menyusahkanmu. Ayu. Kak Tama, Ayu. Benar kamu, Ayu. Kamu tak mati. kenapa kamu peluk ibuku? Kamu juga menangis. Dia putri kita. Nina itu putriku. Putriku. Maaf, Ayu, aku salah padamu. Sebenarnya apa yang terjadi dulu? Katanya, kamu dimakan serigala. Kamu mati. Aku tak ingat. Ibu, Aku tak ingat. Kak Tama, siapa dia sebenarnya? Tadi kamu yang memukul mereka. Iya, mereka menabrak kereta kerjaku. Bahkan tusuk konde kesukaanku. Hancur. Kamu, Putri Maya. Mereka berdua, kalau sampai kenapa-kenapa. Kak Tama, aku kan calon putri Ayumu. Demi mereka, kau pukul aku. Jangan berhayal. Kapan aku bilang mau menikahimu? Ternyata dia bukan Putri Ayu. Siapa yang memberinya nyali di kota utama? Berani-beraninya. Betul, sombong sekali. Menganiaya ibu dan anak yatim. Rasain. Ayu, apa kamu nggak apa-apa? Kamu juga. Namamu Nina, kan? Ibu, Nina takut. Nina capek. Nina. Panggil dokter. Baik. Tuan Besar, bukankah sudah sepakat kita akan menikahkan kedua anak kita? Lalu tiba-tiba muncul anak ini. Apa maksudnya ini? Tuan Besar, Anda harus beri keluarga Maya penjelasan. Nimaya, Anda harus tahu. Dulu, aku menikahkan Maya dan Tama agar rumah Wiratama punya penerus. Sekarang sudah ada anak. Soal perjodohan ini, kita tunda dulu. Mana bisa begitu? Bukankah kita sudah sepakat soal kedua anak kita? Tuan Besar. Ada apa? Anaknya ketemu. Apa? Di mana? Sudah dijemput Raden Tama, sedang menuju rumah Wiratama. Tapi anaknya sepertinya terluka, sangat lemah. Raden Tama sudah panggil dokter. Apa? Cepat. Tuan Besar, Tuan Besar. Nina, sudah bangun. Aku kenapa? Kenapa aku di sini? Mana? Ibu! Nina, maafkan aku. Aku salah menilaimu. Maafkan aku ya. Enggak apa-apa. Muli Jaya bilang yang penting sadar dan bertobat. Raden Tama, aku mau bersama ibuku. Sepertinya Nina masih menolakku. Soal akrabnya, biar pelan-pelan. Baik. Nina, boleh ceritakan kapan ibumu sakit? Uli Jaya bilang saat ibu mengandungku, dia dikejar serigala.
Tak sengaja jatuh dari tebing. Untungnya jatuh di pohon, jadi nyawanya selamat. Tapi kepalanya jadi patah. Tenang, Nina. Ibu akan baik-baik saja. Yang dimiliki anak-anak lain, Nina juga akan dapat yang terbaik, ya? Benarkah? Tapi dulu kamu sama aku dan ibu sangat jahat. Nina, aku salah menilaimu. Maafkan aku ya. Nggak akan lagi. Tuan Besar. Raden Tama. Tuan Besar ada masalah. Mina, aku harus keluar sebentar. Kamu istirahat di sini. Tunggu aku kembali ya. Ada apa? Tuan Besar tahu Putri Nina dipukul. Dia sampai serangan jantung. Tapi tenang saja. Sudah diperiksa dokter. Tidak apa-apa. Tapi setelah Tuan Besar bangun, dia terus bertanya tentang Putri Nina. Raden Tama, mungkin biarkan Tuan Besar dan Putri Nina bertemu. Ayu menderita karena ayah. Jadi sampai seperti itu. Meskipun ayah bilang, keluarga Wiratama mengecewakannya, tapi tak bisa sepenuhnya dipercaya. Jangan biarkan ayah ketemu Nina dulu. Kembalilah dan beritahu Tuan Besar. Nina masih lemah, tidak bisa bertemu orang. Pasang pengawal di sini. Jangan biarkan siapapun mendekat. Baik. Raden Tama, anak durhaka. Sudah lama sekali, tapi masih tak boleh aku lihat cucu perempuanku. Menurutmu, apa dia masih menyalahkanku? Mana mungkin, Tuan Besar. Tenang saja, Tuan Besar harus jaga kesehatan. Mana bisa aku tidak cemas. Keluarga kita sudah sepi. Sudah lama menunggu, baru dapat satu cucu perempuan. Entah, selama ini di luar dia hidup bagaimana. Pikiran saja membuatku sakit. Tenang, Tuan Besar. Setelah Tuan Besar pulih, Raden Tama pasti akan membiarkan Tuan Besar bertemu Putri Nina. Lagi pula, Tuan Besar dan Putri Nina adalah darah daging. Mana mungkin bisa dipisahkan. Semoga saja. Begitu bertemu Nina, aku pasti akan menebusnya. Dokter, penyakit ibuku, kapan dia bisa sembuh? Putri Nina, waktu itu ibumu, meski untungnya bekuan darah di kepalanya tersebar sedikit, tapi selama bekuan darahnya belum hilang, ibumu akan terus bodoh. Lalu, bagaimana cara ibuku sampai sembuh total? Putri Nina, pernah dengar Dr. Sakti Surya? Siapa Dr. Sakti Surya? Dr. Sakti Surya adalah dari Kerajaan Agung, tabib sakti nomor 1. Ilmunya yang bisa menghidupkan kembali, bisa membuat pohon layu kembali hijau, dan memulihkan orang mati. Kalau dia yang mengobati ibumu, mungkin penyakit ibumu akan sembuh. Di mana Dr. Sakti Surya? Dr. Sakti Surya keliling dunia. Tak tentu. Tapi katanya dia dan Tuan Wiratama sangat akrab. Tuan Wiratama lagi kurang sehat. Dr. Sakti Surya bahkan datang ke rumah Wiratama untuk mengobatinya. Sekarang dia ada di rumah Wiratama. Aku harus menemukannya. Tuan Besar, kedepannya, jangan sampai seperti ini lagi. Terlalu emosi. Tubuh Anda sudah tidak tahan lagi. Ini semua salah anak durhaka itu. Diam-diam di luar, punya anak, malah diam. Bahkan melarang aku bertemu cucu kecil. Kau beritahu anak durhaka itu, aku hanya tunggu 3 hari. Setelah 3 hari, aku harus bertemu cucu kecil. Juga, suruh orangnya pergi dari pavilionnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kasar. Tuan, apa pantas? Apa yang tidak pantas? Ikuti saja. Baik. Cantiknya. Nina, senang bermain dengan ibu hari ini? Senang. Ninaku, kau menderita selama ini. Sini, lihat. Hari ini, ayah bawa apa untuk Nina?
Layangan! Seka? Seka! Pergi main. Ayu, kamu sungguh tak ingat aku lagi. Aku tak ingat, jangan pukul aku. Raden, gawat, Putri Nina hilang. Apa? Ada apa? Tadi aku sama Putri Nina main layangan. Tapi benang layangannya tiba-tiba putus. Putri Nina mengejar layangannya, aku ketinggalan. Cepat kirim orang cari! Baik. Layanganku! Layanganku masuk ke dalam. Boleh aku masuk untuk mengambilnya? Dokter Sakti Surya sedang rawat Tuan Besar. Orang luar dilarang masuk. Dokter Sakti Surya? Nah, kali ini kamu disakiti. Ayahmu sekarang dikirim menangani banjir di selatan. Jaraknya sangat jauh. Dia tak bisa bantu urusan pernikahanmu. Meskipun Raden Tama bersikeras batal tunangan, tapi sekarang di rumah Wiratama yang berkuasa tetap Tuan Wiratama. Buat Tuan Wiratama senang, pernikahanmu dengan Raden Tama pasti jadi. Keluarga maya kita di istana masih butuh dukungan rumah Wiratama. Baik, Ibu. Rumah Wiratama ini, aku harus masuk. Setelah aku bujuk Tuan Wiratama, jadi Putri Ayu, lihat saja siapa yang berani melawanku. Aku tak mau pulang. Aku mau cari Dokter Sakti Surya. Aku tak akan mengganggunya. Tolong, izinkan aku masuk. Tolong ya. Ternyata kamu, si Jalang. Ngapain kesini? Ternyata kamu, bocah sialan. Ngapain kamu kesini? Anak ini mau temui Dokter Sakti Surya untuk ibunya. Kamu tahu siapa Dokter Sakti Surya? Cuma ibumu yang rendahan itu. Memangnya pantas diobati Dokter Sakti Surya? Menurutku, ibumu itu seharusnya cepat mati dan cepat reinkarnasi. Dasar wanita jahat! Jangan ngomongin ibuku begitu! Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kalian berdua, hidup kalian berdua, tak sebanding dengan Tuan Wiratama, bahkan seujung jarinya saja. Kalau mengganggu pengobatan Tuan Wiratama, lihat saja, 9 nyawa pun tak akan cukup. Cepat enya dari sini. Aku tak mau pergi. Aku mau cari Dokter Sakti Surya. Biar ku bilang saja, Tuan Wiratama di dalam akan menjadi mertuaku. Aku ini calon Putri Ayu di sini. Selama ada aku takkan biarkan kamu masuk. Mau obati ibumu ya, mimpi saja. Kalau bukan karena bocah sialan ini, Kak Tama tak akan batal tunangan denganku. Ngapain masih bengong di sini? Cepat usir dia. Kalau Tuan Wiratama terganggu, lihat saja nasibmu. Lepaskan aku! Aku mau selamatkan ibuku! Lepaskan aku! Aku mau selamatkan ibuku! Ada apa di luar? Pengurus, tolong bantu aku keluar. Tuan Besar, baru diinjeksi. Jangan bergerak. Siapa yang menangis? Apa itu cucu kecilku datang mencariku? Tuan Besar, di luar tidak ada suara menangis. Tuan Besar, istirahat saja. Jelas ada suara menangis. Cepat, bantu aku keluar. Tuan Besar, jangan bangun Tuan. Kalau begitu, biar saya yang keluar lihat dulu ya. Aku mau selamatkan ibuku! Dasar jahat! Kamu larang aku obati ibuku! Siapa yang ribut-ribut di sini? Tidak tahu Tuan Besar butuh istirahat. Dokter Sakti, anak ini, dia terus ribut-ribut di sini. Aku khawatirnya mengganggu istirahat Tuan Besar. Mau usir dia. Nggak nyangka dia malah gigit aku. Nah, ada apa kamu kesini? Ibuku sakit. Katanya hanya Anda yang bisa selamatkan ibuku. Mohon, tolong selamatkan ibuku.
Jangan sok kasihan di sini. Dokter Sakti, jangan urus dia. Anak ini hanya bohong. Anda, obati saja Tuan Besar Wiratama. Mohon, tolong selamatkan ibuku. Mohon. Nak? Bukan aku tak mau bantu kamu. Aku sudah lama berpraktik. Aku sudah punya aturan. Tiap bulan hanya mengobati 2 orang. Bulan ini aku sudah mengobati Tuan Wiratama. 1 kuota lagi sudah kujanjikan pada orang lain. Kau dengar, Dokter Sakti Surya tak ada waktu untuk ibumu yang bodoh itu. Cepatnya. Dasar wanita jahat. Seumur hidupmu akan selalu sial. Dasar anak haram, kau bukan cuma memarahiku, malah mengutukku. Lihat saja hari ini, akan kubuat mulutmu pecah. Nina. Kali ini aku harus buka tabir anak haram ini, tunjukkan sifat aslinya, dan kembali bersama Kak Tama. Kak Tama. Nina! Kak Tama. Kamu ngapain? Sudah kubilang, jangan ganggu dia lagi. Kalau enggak, rumah Maya akan kuambil alih. Kak Tama, biar aku jelaskan. Dia yang terus di sini, terus ribut. Aku takut dia ganggu istirahat Tuan Wiratama. Aku cuma mau usir dia. Nina enggak. Nina cuma mau bantu ibu buat sembuh. Putri Maya, aku peringatkan, jauhi Nina. Kalau enggak, selanjutnya bukan cuma tamparan. Raden Tama, aku ini tunanganmu. Kenapa kamu terus-terusan bantu orang lain? Apa putri besar Maya yang gak pantas untukmu? Putri Maya, kamu sepertinya lupa. Kalau begitu, akan kubilang lagi. Keluarga kita tidak ada perjodohan. Kalaupun keluargaku secara sepihak melamar keluargamu, aku sudah membatalkannya. Tidak, aku tidak mau batal tunangan. Usir dia! Putri Maya, silakan. Raden Tama, karena kau tak mau menikahiku, jangan salahkan aku. Kalau aku balas dendam, aku langsung pulang, panggil orang untuk memberi mereka pelajaran. Dokter Sakti, di suratku, pasien yang disebutkan itu adalah ibunya Nina. Mohon bantuannya. Setelah mengobati ayah saya, silahkan ke pavilion saya. Ibunya Nina, butuh obat apapun, rumah Wiratama pasti akan carikan. Ternyata Raden Tama minta saya obati ibunya gadis kecil ini. Tenanglah Raden Tama. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih Dokter Sakti. Raden Tama sangat khawatir pada gadis kecil ini. Jangan-jangan gadis kecil ini adalah cucu tuan besar yang selalu dia sebut-sebut. Nina, ayo pulang. Jangan lari-lari lagi. Nanti ibu khawatir. Ibu kenapa? Nina, cepat sini. Ibu takut. Raden Tama, kantor negara ada laporan darurat. Anda harus lihat sendiri. Baik. Nina, temani ibu di sini dulu. Aku ada urusan. Aku akan segera kembali. Baik? Jaga mereka. Jangan ada masalah. Baik. Benarkah kau lihat cucuku? Tuan besar, tenanglah. Mana bisa aku tenang? Kak Surya, kau tak tahu. Aku sudah lama menantikan anak ini. Bagaimana cucuku? Apa dia menderita? Tuan besar, kenapa Tuan bicara begitu? Ada Raden Tama di sisinya. Mana mungkin Putri Nina menderita? Benar. Benar apa? Ibunya Putri Nina sepertinya ada masalah. Aliran darah di otaknya tak lancar. Sekarang, kecerdasannya seperti anak kecil. Kecerdasannya seperti anak kecil? Berarti dia bodoh? Nina, nih. Berhenti. Kalian mau apa? Minggir.
Dasar bocah sialan, akhirnya ku cari juga kau. Semua karena kau, aku jadi tak bisa bertemu Tuan Wiratama. Hari ini, lihat saja, akan kubunuh kau. Jangan! Jangan, aku tak bisa menunggu lagi. Aku harus menemui cucuku. Lihat apa sebenarnya yang terjadi. Cepat ke pavilion Raden Tama. Baik. Dengar bocah sialan. Aku ini calon putri Raden Tama. Hari ini, jangankan mengusir kalian. Memang apa kalau kubunuh kalian? Cuma 2 rendahan. Kalau tahu diri, cepat enya dari rumah Wiratama. Jangan pernah kembali lagi. Kamu pembohong! Raden Tama yang suruh kami di sini untuk pulih. Kak Tama tak ada. Tentu saja aku yang putuskan. Jangan kira aku tak tahu apa maumu. Mau merapat ke keluarga Wiratama, kalian berdua, pantas. Dengar ya, jangan kira aku tak tahu caramu merayu untuk memikat Kak Tama. Rumah Wiratama bukan tempat untuk siapapun bisa tinggal. Aku yang akan menjadi putri Raden Tama. Kamu yang siapapun. Tama nggak suka kamu. Dasar bodoh. Tahu apa itu suka? Berani bicara begitu? Pengawal, tangkap mereka berdua. Segera. Jangan! Ibu! Lepaskan aku. Kamu juga, aku sudah dengar. Kamu tak punya ayah. Kamu sama sekali bukan darah Wiratama. Kamu cuma anak harap yang tak diinginkan. Hari ini, biar kalian tahu akibatnya menyinggungku. Usir mereka berdua dari rumah Wiratama. Ada apa ini? Mana cucu kecilku? Putri Maya membawa Putri Nina pergi. Katanya mau mengusir mereka dari rumah Wiratama. Apa? Orang saja tak bisa dijaga. Kenapa masih bengong? Cepat cari Raden Tama. Bilang padanya, anaknya ditindas. Baik. Ikut saya. Akan kulihat keluarga Maya bagaimana bisa melahirkan putri yang begitu. Beraninya mengacau di rumah Wiratama. Kalau cucu kecilku sampai kenapa-kenapa, akan kubuat seluruh rumah Maya ikut mati. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ibu! Ibu! Jangan dibuang. Ini semua milik Nina. Jangan dibuang. Kalian keterlaluan sekali. Aku memang menindasmu. Memangnya kamu bisa apa? Nina, jangan nangis. Ibu, Nina bawa ibu pulang. Jangan, aku tak bisa membiarkan mereka berdua begitu saja. Biar mereka tahu diri dan tak berani kembali. Siapa suruh kalian pergi? Kalian tinggal di rumahku, makan dan tinggal gratis berhari-hari. Harus bayar aku, lalu enyah. Kami tak punya uang. Kata Raden Tama, tak usah bayar. Dasar anak haram, beraninya sombong. Dengar ya, Raden Tama yang kau maksud itu akan menjadi suamiku. Mereka sudah begitu baik padamu, tapi kalian malah berani bohong. Tapi kata Raden Tama... Jangan bicara, aku ini calon nyonya besar di sini. Jangan gunakan Raden Tama untuk mengancamku. Percuma. Hari ini, kalau kalian tak bayar utangku, keluarin uangnya. Akan kubuat. Pengawal, copot pakaiannya. Yang berguna, tinggalkan semuanya. Nina! Ibu! Kami sungguh tak punya uang. Tolong melepaskan kami. Tuan, hari ini ada perampok di kota utama. Kepala kota utama sudah mengerahkan semua orang, tapi belum berhasil menangkapnya. Mereka meminta bantuan kantor negara untuk membantu penyelidikan. Izinkan. Tuan. Raden Tama, gawat. Putri Nina dibawa pergi. Apa?
Nina, Nina. Ibu! Ibu, bagaimana keadaanmu? Nina. Dasar wanita jahat, lewatan kena karma. Karma? Hutang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Kalian bukannya berterima kasih, malah mengutukku. Hari ini akan kuberi kalian pelajaran yang berharga. Jangan, serang aku. Jangan pukul Nina. Jangan pukul Nina. Baiklah, aku ini paling adil. Kau menyingkirkanku 3 kali. Jadi sekarang, berlututlah. Terima 30 cambuk. Kalau begitu, akan kulepaskan dia. Maaf semuanya. Ada urusan mendesak di rumah. Aku duluan. Urusan selanjutnya, kalian bahas dulu. Tunggu aku kembali baru putuskan. Baik. Di kota utama, kok ada yang berani cari masalah dengan Raden Tama? Benar-benar cariman. Aku setuju. Jangan pukul Nina lagi. Jangan banyak omong. Berlutut. Berlutut atau tidak? Aku berlutut. Aku berlutut. Jangan, jangan. Hentikan. Paman Tama. Minggir. Biar kakek lihat, kamu luka di mana. Ibu. Benar-benar Putri Ayu. Ternyata dia masih hidup. Tangkap dia. Paman Wiratama, apa yang paman lakukan, Paman Wiratama? Siapa beri kau nyali, berani-beraninya menindas cucuku? Si anak haram itu, ternyata dia darah daging rumah Wiratama. Paman Wiratama, ini semua salah paham. Semua yang kulakukan untuk kebaikan rumah Wiratama. Aku kira mereka berdua penipu, mau menipu di rumah Wiratama. Makanya aku mau memberi mereka pelajaran. Ngawur. Urusan rumah Wiratama. Sejak kapan kamu yang putuskan? Nina, dialah satu-satunya keturunan rumah. Kau menindas Nina, berarti melawan rumah Wiratama. Paman Wiratama, ini semua salah paham. Biar aku jelaskan. Aku sungguh salah. Ini bukan salah paham. Dasar wanita jahat. Kau selalu menindas Tami. Kau juga memukulnya. Bagus. Ternyata waktu itu kamu juga yang menindas cucuku. Patahkan kakinya. Jangan, Paman Wiratama. Paman Wiratama. Ini semua salahku. Aku salah. Tapi kakakku sudah lama hilang. Hidup mati belum diketahui. Kalau kakiku patah, ayah dan ibuku takkan sanggup hidup. Baik. Demi keluarga Maya, kuberikanmu ampun. Berani ulangi lagi, harga Maya akan ikut mati. Bang mereka jauh-jauh. Paman Wiratama, Paman, aku sungguh salah, Paman Wiratama. Diam. Rumah Wiratama takkan pernah menerima wanita kampung ini. Dengar, rumah Wiratama sudah panggil Dokter Sakti Surya. Kalau mau sembuh, kamu harus putus hubungan dengan wanita kampung itu. Putri Ayu, selama ini keluarga Wiratama yang bersalah pada kalian. Nina, aku kakekmu. Sini, biar kakek peluk. Kamu benar-benar kakekku. Benar sekali. Nina, kamu cucu kandung kakek. Batu ini hanya darah keluarga Wiratama yang bisa membuatnya bersinar. Lihat. Cucu kakek akhirnya menemukanmu. Ayo, pulang sama kakek. Terus ibu? Nina anak yang berbakti. Nina anak yang baik. Tentu saja ibumu ikut. Pulang ke rumah Wiratama bersama.
Nanti kakek urus kalian sendiri. Mereka berdua tak punya status. Bertahun-tahun ini, Tama pada ibunya Nina, cinta mereka sudah sangat dalam. Aku sebaiknya mempertemukan mereka. Putri Ayu, soal masa lalu, aku salah padamu. Sekarang kita sudah satu keluarga. Kamu dan Tama pilih saja hari baik dan nikahlah. Mulai sekarang kamu Putri Ayu rumah Wiratama. Kamu setuju? Jadi Nina punya ayah ya? Iya. Nina punya ayah. Nina. Kamu nggak apa-apa? Nina nggak apa-apa. Kakek yang selamatkan aku. Raden Tama, apa kamu benar-benar ayahku? Iya. Kan melindungi kamu dan ibu. Baik ya? Baik. Ayah, aku susah payah menemukan Ayu. Kali ini takkan kubiarkan siapapun memisahkan kita. Tadi kami baru saja membicarakan pernikahanmu dengan ibu Nina. Coba tanya Nina, benar kan cucu sayang? Nikah. Nina punya ayah yang sayang. Bagaimanapun, aku yang bersalah padanya dulu. Karena dia masih hidup dan memberiku cucu yang baik seperti ini. Kalau kamu suka, nikahi saja dia. Ayu, dulu aku salah. Kamu mau menikah denganku lagi? Menikah denganmu itu apa? Menikah denganku. Artinya setiap hari kita akan bersama. Kamu takkan ditindas lagi. Aku akan melindungimu. Dan Nina, kamu mau? Aku mau. Konyol. Beberapa tahun lalu, Bu Ayu kepalanya pernah mengalami benturan parah. Makanya dia kehilangan ingatan. Sekarang, kecerdasannya hanya seperti anak 5-6 tahun. Jadi bisa disembuhkan? Bisa. Tapi jangan terburu-buru. Raden Tama aja. Penyakit seperti Bu Ayu, mungkin suatu hari, jika terkena rangsangan kuat, dia bisa pulih ingatannya. Atau mungkin dia takkan bisa ingat seumur hidupnya. Anda harus siap. Nina, sudah larut. Suruh ibu istirahat. Ayah antar ke kamarmu. Baik. Awas! Kok nggak hati-hati? Panas. Tama sakit? Aku nggak sakit. Karena kamu terlalu cantik. Jadi... Ayu, sebenarnya apa yang terjadi dulu? Lukamu di kepala, sebenarnya kenapa? Jangan mendekat. Jangan mendekat! Aku tak ingat. Gak apa-apa kalau tak ingat. Tenang. Gak usah takut. Gak sembuh pun tak apa. Aku akan menjagamu seumur hidup. Aku lapar. Sudah larut. Makan banyak, nanti perut sakit. Di kota utama ada restoran baru. Katanya masakannya enak. Besok pagi, aku ajak kamu ke sana ya. Baik, mau. Kak Tama, kamu tega sekali. Demi seorang bodoh, kamu mau batal tunangan denganku? Kamu bilang siapa bodoh? Apa aku salah?
Kalian rumah Wiratama keterlaluan. Maya itu putri kesayangan keluarga Maya. Dia ahli seni dan budaya. Tapi sekarang kalah dari seorang bodoh. Jadi begini caramu menghina keluarga Maya. Tante, aku dan Putri Maya sudah batal tunangan. Soal kompensasi, beberapa toko di pusat perdagangan selatan bisa kuberi keluarga Maya. Kami tak mau kompensasi. Maya sudah mengorbankan bertahun-tahun, harga dirinya hancur. Bagaimana bisa beberapa toko mampu menebusnya? Aku mau kau tunaikan janjimu dan menikahi putriku. Bibi, aku takkan menikahi Putri Maya. Di hatiku hanya ada Ayu. Raden Tama, kau calon suami putriku. Kau calon menantu keluarga Maya. Sekarang kau sudah memutuskan untuk membiarkan wanita ini dan anaknya masuk ke keluarga kita ya? Nina itu anakku. Harusnya dia masuk keluarga. Kak Tama, kalaupun kau tak menikahiku, lalu Kak Ayu. Raden Tama, kau sudah bertunangan dengan Ayu. Waktu kecil, dia hilang karena ikut kau main-main. Bertahun-tahun, keadaannya tak jelas. Kau malah menikah dan punya anak. Kalau nanti putriku kembali, melihat sahabat masa kecilnya yang sudah janji seumur hidup, malah menikahi orang lain. Bagaimana perasaannya? Ayu hilang karena pengawalan keluarga Maya yang buruk. Aku baru 8 tahun. Apa hubungannya? Kak Tama, keluarga kita kan selalu akrab. Semua karena kalian berdua punya anak. Makanya kau tinggalkan Kak Ayu. Benar kan? Semua karena anak haram itu. Benar kan? Diam! Pernikahanku dengan Ayu hanyalah lelucon dari ibuku dan bibi. Tak sah. Ibu, lihat Kak Tama. Dia tega meninggalkan Kak Ayu demi wanita rendahan ini. Aku kasihan sekali pada Kak Ayu. Raden Tama, aku dan ibumu teman lama. Ayu juga ikut kamu lalu hilang. Sekarang kau bilang pertunangan batal dan mau nikahi orang bodoh untuk menghinanya. Apa kau tega padanya? Tante, selama ini aku juga terus mencari Ayu. Aku juga berharap dia aman. Tapi soal menikahi Ayu atau Putri Maya, itu janji ayah dan ibuku pada kalian. Itu bukan urusanku. Aku ulangi lagi. Aku, Raden Tama, aku hanya menikahi Putri Ayu. Tama. Ibu? Aku hanya ingin putriku menikah dengan pria baik. Apa aku salah? Maya, sudah bertahun-tahun. Apa Ayu masih bisa ditemukan? Dia di mana sih? Tenang saja, Bu. Kak Ayu pasti akan ditemukan. Di belakang leher Kak Ayu, bukankah ada tanda lahir bunga plum? Asal kita tambah orang untuk mencari, pasti akan ketemu. Ah, benar. Pasti akan ketemu. Tambah orang. Semua, keluar cari dia. Ah. Raden Tama, kau permalukan aku lagi. Aku, Putri Maya, seumur hidupku, akan kubinasakan kau. Duduk baik-baik. Keringkan rambutmu. Tama wangi banget. Suka Tama. Iya. Baik, aku keringkan rambutmu. Nanti kamu masuk angin. Ayuku cantik sekali. Ayah, Ibu! Nina, cantik sekali. Raden Tama, ini pakaian yang Anda pesan dari penjahit baru selesai hari ini. Ayu, besok pesta uta Nina. Aku mau semua orang tahu, Nina adalah putriku, Raden Tama. Dia darah daging rumah Wiratama. Ini pakaian yang kupersiapkan untukmu. Coba saja. Untukku? Ibu,
cantik banget. Ayuku. Cantiknya. Besok di rumah Wiratama akan ada pesta ultah untuk si manis itu. Mereka mau si manis itu diakui sebagai keturunan. Aku tak peduli, kalian jual dia atau buang saja. Asal dia tak pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah berhasil, akan kubayar 1000 perak. Karena Putri Maya begitu tegas, tenang saja. Kami berdua pasti akan kami selesaikan. Kami sudah cari tahu. Besok pagi, gadis kecil itu dan ibunya yang bodoh akan pergi berdoa untuk leluhur Wiratama. Kami akan bertindak saat itu. Tama, kalau putrimu mati atau hilang, kulihat apa kau masih mau menikahi wanita gila itu. Ibu, tolong! Nina. 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 Ada apa ini? Nina diculik. Cepat selamatkan dia. Selamatkan dia. Apa? Pengawal. Segalanya demi ini. Kejar kereta itu. Bawa Nina kembali. Cepat. Hari ini periksa dengan teliti. Harus ditemukan sarang 2 perampok itu. Baik. Nina, tunggu ayah. Tunggu ayah selesai kerja. Nanti ayah pulang untuk ulang tahunmu. Ada apa ini? Suara Nina. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Terus teriak, lidahmu kupotong. Percaya nggak? Nina! Ayah! Kalian siapa? Lepaskan dia! Tangkap dia! Ayah! Ada apa ini? Mama mana? Ayah! Nina takut! Jangan takut. Ayah di sini. Ayah, kereta pukul Mama, lalu menculik Nina. Bicara! Siapa yang suruh kalian menculik putriku? Raden Tama, Tuan Besar di rumah Wiratama mengabarkan, kedua orang ini datang untuk Putri Nina. Nyonya hanya terjatuh, sudah aman. Menculik Nina sekarang. Sepertinya berhubungan dengan pesta keluarga hari ini. Ayah, Nina dengar mereka bilang mau menculik Nina agar ayah dan ibu tak menikah. Nina aman. Jangan takut. Ayah dan ibu pasti akan selalu bersama. Ya? Pasti ulah keluarga Maya. Dulu demi ibuku, aku sudah memaafkan mereka. Ternyata mereka makin lancang. Aku mau bukti yang pasti. Bawa mereka untuk diinterogasi. Siap. Nina, jangan kenapa-kenapa. Nina, jangan sampai kenapa-kenapa. Ibu, Nina. Ibu, ayah yang selamatkan aku. Syukurlah Nina aman. Syukurlah Nina aman. Ibu cantik. Lama tak jumpa. Kenapa anak haram itu ada di sini? Dasar bodoh. Hal sepele pun tak becus. Aku harus turun tangan sendiri. Dasar gila. Dasar gila. Jangan-jangan kamu sungguh mau menikahi Kak Tama. Tak tahu malu. Dasar wanita jahat. Ini rumahku. Pergi. Rumahmu? Hari ini akan kubuat kau pindah dari sini. Lihat semua. Inilah wanita gila itu. Memanfaatkan Kak Ayu hilang. Kak Tama terluka. Dia sengaja hamil anak Kak Tama. Ternyata anak ini lahirnya begini. Pantas saja tak ada kabar. Cih, tak tahu malu. Ternyata anak haram. Kau mau masuk rumah Wiratama hanya demi uang. Sekarang, uangnya langsung kuberikan. Ambil uangnya dan pergi dari rumah Wiratama. Aku tak mau uang. Aku tak mau uang busukmu. Ibu dan ayah sungguh-sungguh saling mencintai. Dasar anak haram. Kau tahu apa cinta sejati? Hentikan.
Hentikan! Raden Tama, kamu ngapain? Kenapa kamu di depan semua orang menampar Maya? Jangan-jangan kamu sungguh tak peduli ibumu dan persahabatan dengan rumah Maya. Napai, harusnya aku yang tanya putrimu. Putri Maya, dia ngapain? Hari ini, tamparan ini masih ringan. Dia menyewa pembunuh dan menyewa orang untuk menculik putriku. Apa? Ibu, jangan dengar dia. Dia, Raden Tama, dia sudah gila karena mereka berdua. Dia sengaja menjebakku. Itu cuma omongan kosong. Kamu tak punya bukti. Jangan fitnah putriku. Kamu mau bukti? Ku beri kau bukti. Mereka sudah mengaku. Apalagi yang mau kau katakan? Aku tak kenal kalian berdua. Putri Maya, tolong kami. Putri Maya, tolong kami. Aku tak kenal kalian berdua. Kalian berdua siapa? Jangan asal menuduhku. Putri Maya, kami kan ikut perintahmu. Jangan ingkar janji. Jelas-jelas kamu yang suruh kami menangani gadis kecil itu. Katanya setelah berhasil, kamu akan beri kami 1000 perak. Kami masih simpan surat-suratnya. Di sana ada tulisan tanganmu. Inilah buktinya. Gila, kalian berdua gila. Cepat bawa mereka keluar. Bunuh mereka dengan tongkat. Bawa pergi. Bibi, silakan lihat. Ibu, surat ini palsu. Kak Tama, jangan percaya. Mana mungkin aku seperti itu. Pasti dia yang melakukannya. Dia sengaja membuat drama ini. Dia mau mengadu domba antara keluarga kita, biar dia bisa masuk. Kak Tama, aku takkan melakukan hal ini. Tapi dia, demi status tinggi, dia akan melakukan apa saja. Kalian jangan tertipu olehnya, Kak Tama. Ibu jangan percaya. Surat ini palsu. Ibu, ini tulisan Maya. Ibu, kok bisa? Maya, benar kamu yang melakukannya? Kamu sudah gila. Ibu, tolong selamatkan aku. Aku sungguh tidak sengaja. Aku hanya terpancing emosi. Aku hanya ingin memberi mereka berdua sebuah pelajaran kecil. Tapi, Ibu, ini demi kebaikan rumah Maya. Nawal, bawa Putri Maya dan mereka ke pejabat. Karena kau tak pernah berubah, jangan salahkan aku kejam. Jangan bawa Maya. Ibu, tolong selamatkan aku. Aku takut. Ada, Ibu. Coba saja sentuh putriku. Kalian sedang apa? Kak Tama, ayuku. Dulu karena putramu, dia hilang bertahun-tahun. Sampai sekarang tak ada kabar. Sekarang, mereka mau bawa Mayaku. Apa rumah Wiratama begitu saja menghadapi sahabat istrimu yang sudah tiada? Nyi Maya, aku sudah memaafkan demi hubungan kita. Bertahun-tahun kudiamkan putrimu. Sekarang dia berani menculik darah dagingku dan mau membunuh cicitku. Benar-benar keterlaluan. Mana mungkin Maya membunuh? Semua salahnya. Kalau bukan dia yang merebut tunangan putriku, mana mungkin Maya berbuat begini? Lagi pula, Putri Ayu dan cicitmu bukankah masih selamat? Kalau bukan ayah, aku sudah mati. Aku tak peduli. Hari ini, kalau rumah Wiratama mau habisi Maya, langkahilah atas Mayaku. Tangkap! Lepaskan dia. Jangan, Ibu, tolong aku. Kalian mau apa? Hentikan semua. Hari ini, masalah ini berakhir di sini. Tidak! Tama. Demi Ayu dan istriku yang tiada, ini terakhir kali ku lepaskan putrimu. Mulai sekarang, keluarga kita berdua tak ada hubungan lagi. Kalian berdua menderita. Ayah, Maya tak pernah berubah. Dia takkan tinggal diam. Kalau ada lagi, aku sendiri yang habisi nyawanya. Karena kalian mau lepaskan Maya, maka pernikahan Maya dengan rumah Wiratama aku setuju dibatalkan. Tapi, kalau suatu hari, kalau Ayuku kembali, kalian harus beri dia penjelasan. Yuk. Baiklah, maafkan kami. Silakan semua duduk.
Miracle. Ini benar-benar miracle. Baru setengah bulan minum obat. Bekuan darah di otaknya sudah hilang sepenuhnya. Selamat, Raden Tama. Maksudmu, Ayu sudah tidak gila lagi? Selamat, Raden Tama. Ayu, kamu masih ingat siapa aku? Kamu Tama, suamiku. Syukurlah, Ayuku akhirnya kembali. Bertahun-tahun, kamu sudah berakhir. Tama, asal bisa bertemu kamu, semua ini tak ada artinya. Ayu, ayah sudah minta orang menentukan hari pernikahan. Saat kita menikah nanti, saat kamu masuk ke rumah Wiratama, kamu akan menjadi putri Ayu. Saat itu, takkan ada yang berani menindasmu. Aku akan melindungi kamu dan Nina. Ayu, kamu di mana sih? Ibu kangen sekali kamu. Nyonya, ada kabar tentang putri besar. Apa? Ayuku di mana? Kami tahu, setelah putri besar hilang, dia sampai di pinggiran kota utama di sebuah desa. Jangan tunggu, lanjutkan penyelidikannya. Kirim semua orang, walau harus menggali tanah, harus menemukan putriku. Baik, Nyonya. Nina, lihat yang itu. Besar sekali. Nina, senang bermainnya? Senang. Sejak kamu kembali tinggal di rumah Wiratama juga jarang keluar. Sebentar lagi kamu dan Tama akan menikah. Aku lihat toko permata baru dapat perhiasan baru. Kamu dan Nina pergi lihat-lihat saja. Kalau ada yang suka, kalau ada yang kamu suka, beli saja. Aku tidak kurang apa-apa. Kita kan keluarga, jangan sungkan. Jadi begitu saja. Nina, cepat berterima kasih pada kakek. Makasih kakek. Nyonya, saya manajer di sini. Tuan Besar dan Raden Tama sudah beri perintah. Kalau ada perhiasan yang Nyonya suka, bawa saja. Raden Tama sedang sibuk urusan militer. Segera datang. Silahkan. Boleh saya lihat gelang giok putih ini? Pak Manajer, gelang ini kemarin Yamaya juga suka. Dia ini calon Putri Ayu rumah Wiratama. Seluruh toko permata ini milik rumah Wiratama. Siapa peduli keluarga Maya? Putri Ayu, kamu sedang apa? Gelang ini ibuku khusus untuk Kak Ayu. Apakah gelang ini sudah diincar? Belum. Ini barang baru kami hari ini. Baru saja kami pasang. Kau merebut tunangan putriku. Sekarang mau rebut gelangnya juga. Kenapa ada wanita sepertimu yang tak tahu malu? Gelang ini kan ibuku yang lihat duluan. Jangan di sini membuat masalah. Soal pertunangan, Tama sudah jelaskan. Jelas kalian yang cari masalah. Soal gelang ini, kalau kalian suka, boleh ambil saja. Kamu pikir kamu siapa? Dasar wanita rendahan yang hanya mau naik status. Apa hakmu untuk memberikannya pada putriku? Gelang ini ibuku sengaja beli untuk Kak Ayu. Hari ini, biar aku hancurkan. Jangan harap kau dapatkan. Maya! Maya! Tuan. Ayu. Nggak apa-apa. Ayah, mereka jahili mama. Maya, berani lagi? Lupa papa bilang apa padamu? Kak Tama, aku sungguh tidak. Raden Tama, kau sudah dibutakan wanita ini. Ayuku sebentar lagi kembali. Kita lihat saja gimana kau jelasinnya. Awas kau. Ayu, kamu terluka nggak? Nih, bungkus semua untukku. Kirim ke rumah Wiratama. Baik. Ayo, aku sudah mengirimkan undangan pernikahan kita semua. Ada yang mau kamu undang?
Aku mau ke desa Lijaya. Dulu Bu Lijaya, saat aku sakit, dia merawat Nina. Aku mau beri undangannya langsung. Boleh, aku temani. Juga sebagai terima kasih untuk Bu Lijaya dan yang lain. Berterima kasih pada mereka selama bertahun-tahun merawat kamu dan Nina. Ayu ya, mau nikah. Hari ini datang khusus untuk kasih undangan. Katanya calon suaminya Raden Tama dari kota utama. Ayu memang sudah lama menderita. Sekarang akhirnya ada gembiraannya. Iya. Permisi, kami mencari kerabat. Mau tanya soal seseorang. Siapa? Ini putriku. Hilang 20 tahun lalu. Katanya sampai ke sini. Apa kalian pernah lihat dia? Ini kurang lebih kenal. Oh iya. Di belakang lehernya ada tanda lahir bunga plum. Tanda lahir? Ayu kan ada tanda lahir di belakang lehernya. Tanda lahirnya seperti bunga plum. Bagus juga. Benar, dia punya. Lalu di mana dia sekarang? Katanya dia sakit beberapa waktu lalu, tapi sekarang sudah sembuh. Dia mau menikah. Katanya hari ini mau datang kasih undangan. Syukurlah. Ayuku. Akhirnya Mama menemukanmu. Iya, akhirnya menemukan Kak Ayu. Dia sudah lama menghilang, ternyata masih hidup. Ibu? Tak kusangka Ayuku akan menikah. Entah dia menikah dengan siapa. Apa dia baik padanya? Maya, menurutmu Ayuku, apa dia takkan mengenalku lagi? Ibu, tenang saja Bu. Ibu sama seperti dulu. Penampilannya sama persis. Kak Ayu pasti akan mengenal Ibu. Bu Lijaya. Ayu. Bu Lijaya, aku mau menikah. Makasih sudah merawat Nina. Jangan bilang begitu. Kamu mau menikah? Bibi senang untukmu. Putri Ayu, kenapa kamu di sini? Mama, dulu Kak Ayu tinggal di sini. Lagi pula, dia sebentar lagi akan kembali. Nah, kulihat kau, Jalang yang punya anak di luar nikah, masih punya muka untuk tinggal di sini. Ibuku bukan Jalang. Ayuku, terpaksa sampai di sini, menderita begitu. Kalian malah tega mengejarnya untuk menindasnya. Aku pasti akan membelanya. Sejak awal, di hatiku hanya ada Ayu. Karena Ayu akan kembali, kita selesaikan bersama. Kalian bicara apa? Nyonya tua, dia itu Ayu yang kalian cari. Maksudmu, dia anakku? Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Mana mungkin salah? Lihat, tanda kelahiran bunga plum. Lihat, tanda kelahiran bunga Mei. Tanda kelahiran bunga Mei ini benar. Kamu Ayuku. Anakku, ibu mencari kamu 20 tahun. Ibu sangat kangen kamu. Nyonya, Ayu, aku sudah berbuat apa padamu? Ibu salah. Ibu berkata begitu padamu. Kamu maafkan ibu ya? Tunggu sebentar.
Maksud ibu, aku anak ibu? Benar. Tanda kelahiran bunga Mei ini tak salah. Lihat ini. Ayu, kamu masih marah pada ibu, makanya tak mau mengakuiku. Maaf, soal masa kecil, aku tak ingat. Kok bisa? Si Jalang itu ternyata Ayu Maya. Ayo, ikut ibu pulang. Ibu pasti akan menebusnya. Ibu. Sayang, aku ini nenekmu. Nenek. Ayu, kamu benar putri besar Maya, Ayu Maya. Sepertinya, aku juga agak lupa. Tama, kamu harus beri Ayu sebuah penjelasan. Aku mau kamu menggunakan palanquin, menikah secara resmi, dan membawa dia ke rumah Wiratama. Baik, di hari pernikahan, akan kubuat semua orang tahu aku, Raden Tama, akan menikahi Putri Ayu. Tama, Ayuku sudah menderita banyak. Kalau kau berani menyakiti dia, aku takkan membiarkanmu. Sepertinya kau ditakdirkan jadi menantu keluarga Wiratama. Kenapa harusnya si Jalang Putri Ayu? Aku takkan biarkan dia kembali. Kalau tidak, semua yang aku miliki di keluarga Maya akan hilang. Ayo lihat, ini kamarmu waktu kecil. Semuanya tak berubah. Aku selalu berharap suatu hari kau kembali ke sini dan melihat semuanya masih seperti dulu. Maafkan aku. Aku masih tak bisa ingat. Tak apa. Tak bisa ingat tak apa. Yang penting kau sudah kembali. Aku pasti akan baik-baik untuk menebus semua. Dan akan kamu. Ayu. Bisa panggil ibu. Ibu? Iya. Yuk. Tabungan mahar Ayu yang sudah lama akhirnya berguna. Tante. Tama datang. Duduklah. Tante, Ayu mana? Di taman. Aku suruh Maya aja katanya keliling. Tante, Nina kangen ibunya. Dia minta aku jemput Ayu pulang. Nina kangen ibunya. Aku juga kangen. Aku langsung jemput Nina pulang. Tante. Ayahmu menahan anak itu. Aku tak boleh menenangkannya. Anakku baru pulang. Aku belum puas bersama dia. Maharnya ini, aku belum memberikannya. Kamu mau bawa dia pergi? Aku tak akan izinkan. Baik, aku ke taman dulu. Begini boleh kan? Sana. Kalau berani bawa dia diam-diam. Aku, mertuanya, takkan memaafkanmu. Putri Ayu, kamu sangat bangga sekarang kan? Kamu merebut suamiku. Sekarang merebut ibuku juga. Kamu merebut semua yang milikku. Milik, semua milikmu. Aku anak kandung keluarga Maya, tapi bertahun-tahun aku terlantar, merasa semua penderitaan. Lalu kamu, anak angkat, menikmati semua yang seharusnya milikku, tapi tak tahu terima kasih. Kenapa? Sekarang masih mau merebut aku. Kalau kau mati, semua yang seharusnya milikku akan jadi milikku. Kamu mau apa? Tentu saja membunuhmu. Apa yang tak bisa kudapatkan,
Jangan harap kau dapatkan. Ayo! Ibu. Ayu, pusing? Sekarang, Tama, aku ingat 7 tahun lalu, Putri Maya. Keluarga Maya kenapa? 7 tahun lalu, ada yang lepaskan serigala untuk membunuhku. Makanya aku jatuh. Aku dengar pembunuh itu bilang, dia bekerja untuk Putri Maya. Putri Maya. Enggak, diam, bohong, diam kamu. Tuan, penculik serigala 7 tahun lalu yang membunuh Nyonya sudah tertangkap. Sudah kami bawa ke rumah Maya. Bicara, siapa yang menyuruhmu? Itu Putri Maya. Omong kosong. 7 tahun lalu, Putri Maya dengar Raden Tama sudah punya orang lain. Maka dia menyuruhku suruh serigala membunuhnya. Ibu. Selama ini, aku anggap kamu anakku sendiri. Kuberikan yang terbaik untukmu. Tak kusangka, kamu tega sekali. Kamu hampir membunuh ayuku. Anak kandung? Jangan kira aku tak tahu. Aku hanya pengganti untuk mengisi waktu ibu. Cuma itu. Semua di rumah Maya ini, akhirnya ibu berikan pada Ayu Maya. Dan kamu membuatku menunggu bertahun-tahun. Semua orang bilang aku gadis tua yang tak ada yang mau. Karena kamu, aku jadi tawa kota. Kalau aku tahu dari awal kalau kamu Ayu Maya yang hilang, pasti ku buat jadi bubur. Takkan ada kesempatan untuk kau menyingkirkanku dan merebut semua milikku. Omonganmu itu simpan untuk dikatakan di pengadilan. Anggap saja itu ucapan terakhirmu. Bawa pergi. Enggak, Raden Tama. Kamu tak boleh begini. Ibu, tolong. Ibu. Perjodohan keluarga mana ini? Hebat sekali. Raden Tama, rumah Wiratama, dan Putri Besar Maya. Ini benar-benar acara besar. Ayo kita mendekat, ambil keberuntungan. Oke. Ayah dan ibu nikah. Ibu pengantin tercantik. Mereka berdua sudah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya mereka bisa bersama. Sembah langit dan bumi menjadi saksi. Sembah orang tua, jangan lupakan jasa orang tua. Sembah suami istri, sehidup semati, hidup rukun. Resmi.